Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Langsung kita baca ya. An-Nisa 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Inimru'un halaka laisa lahu waladun walahu falaha nisfu ma tarak wa huwa yarisuha illam yakul laha walad fa in kanat asnataini falahuma as-sulusani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falidzakari mislu hadzil unsayayn yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis sayd wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walasyahrul haram walal hadiya walal qalaid wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fashtadu wa la yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Sadaqallahul azim. Mereka meminta fatwa pada engkau. Katakanlah, Allah berfatwa pada kalian tentang kalalah. Jika seseorang meninggal dunia, tidak ada baginya anak dan baginya seorang saudara perempuan, maka baginya separuh apa yang dia tinggalkan dan dia mewarisinya. Jika tidak ada baginya anak, maka jika keduanya adalah dua orang perempuan, maka bagi keduanya 2/3 dari apa dia tinggalkan. Dan jika mereka adalah para saudara, para laki-laki dan para perempuan, maka bagi laki-laki seperti bagian 2 orang perempuan. Allah menjelaskan bagi kalian sekiranya kalian akan sesat
dan Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui, alim yang mengetahui bayin sesuatu bikuli dengan segala Allah dan Allah adilu kalian akan sesatkan sekiranya lakum yubayyinullah Allah menjelaskan unsayain dua orang perempuan alli bagian itu seperti balid zakari maka bagi laki-laki wanisaan para perempuan rijalan para laki-laki ikhwatan para saudara kanu mereka adalah wain jika taroka dia tinggalkan mimma apa yang as-sulusan 2/3 falahuma maka bagi keduanya isnataini 2 orang perempuan anata keduanya adalah fa'in jika walat anak laha baginya lam yakun tidak ada in jika dari suha dia mewarisnya bahwa dan dia mataroka apa yang dia tinggalkan nisfu separuh falaha baginya ukhtun seorang saudara perempuan walahu baginya walad anak lahu baginya Aisyah tidak ada halaka meninggal dunia umruun seseorang in jika kalalah tentang kalalah yuftikum dia berfatwa pada kalian Allah kul katakanlah yastaftunaka mereka minta fatwa pada engkau sama-sama mereka meminta fatwa pada engkau katakanlah Allah dia memfatwakan pada kalian tentang kalah jika seseorang meninggal dunia tidak ada baginya anak dia seorang saudara perempuan maka baginya separuh apa yang dia tinggalkan mewarisinya jika tidak ada baginya anak maka keduanya adalah 2 orang perempuan maka bagi keduanya 2/3 dari apa yang dia tinggalkan dan jika mereka adalah para saudara para laki-laki para perempuan bagi laki-laki seperti bagian 2 orang perempuan Allah menjelaskan bagi kalian kiranya kali sesat dan Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah oleh kalian ikatan-ikatan perjanjian itu. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak kecuali apa yang dibacakan atas kalian selain menghalalkan binatang buruan itu sedangkan kalian orang-orang sesungguhnya Allah dia menghukumi apa yang dia kehendaki yurid dia apa yahkumu dia menghukumi innallah sesungguhnya Allah hurum
orang-orang yang berihram wa antum kalian asaid binatang buruan muhilli menghalalkan wairo selain menghalalkan alaikum atas yutla dibacakan yutla juga ma apa ila yang kecuali bahimatul an'am binatang ternak lakum bagi kalian dihalalkan bil ukut ikatan perjanjian itu auku penuhilah oleh amanu orang yang beriman alladzina orang-orang ya ayyuha sama-sama wahai orang yang mereka beriman, penuhilah oleh kalian dengan ikatan perjanjian bagi kalian. Terus dihalalkan bagi kalian binatang ternak kecuali apa yang dibacakan atas selain menghalang binatang buruan itu sedangkan kalian orang-orang yang berihram sesungguhnya Allah dia menghukumi apa yang dia kehendaki. Wahai orang-orang yang mereka beriman, janganlah kalian menghalalkan syiar-syiar Allah. Jangan pula bulan haram. Dan jangan pula binatang hadiah. Dan jangan pula kalung-kalung. Dan jangan pula orang-orang yang menuju Baitul Haram. Mereka mencari karunia dari Tuhan mereka dan keridhaan. Dan jika kalian telah tahallul, maka berburulah kalian. Dan janganlah sekali-kali membuat dosa pada kalian kebencian suatu kaum sekiranya mereka menghalangi kalian dari Masjidil Haram sekiranya kalian melampaui batas. Tolong menolonglah kalian atas kebajikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong menolong atas dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kalian pada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Sangat keras siksanya. Al-iqab syadid Sangat keras. Allah Sesungguhnya Allah. Dan bertakwalah kalian. Wal udwan Dan permusuhan. Al-ismi atas dosa. Wala ta'awanu. Jangan kalian menolong. Wattaqwa. Dan takwa. Dan ketakwaan. Iri. Kebajikan. Wa ta'awanu. Tolong menolonglah apa? Antak tadu sekiranya kali melampaui batas anil Masjidil Haram dari Masjidil Haram hukum sekiranya mereka menghalangi sana'anu kaumin kebencian pada suatu kaum wala yajrimannakum janganlah sekali-kali membuat dosa pada kalian
Fasqadu, maka berburulah kalian. Halaltum, kalian telah halal. Wa idza Dan jika manan dan keri ridhoan mirrabihim Tuhan fadlan karunia ya betahuna kalian halaltum apa al baital haram nih apa namanya al baital haram baitul haram Baitul Haram. wala amina jangan pula orang-orang menuju walal qolaid jangan pula kalung-kalung walal hadiah dan jangan pula binatang hadiah wala syahrul haram jangan pula bulan haram sya'airallah syiar la tuhillu janganlah kalian melanggar menghalalkan amanu eka beraladina ya orang-orang ayuha sama-sama wahai orang-orang yang mereka beriman, janganlah kalian menghalalkan syiar-syiar Allah dan jangan pula bulan-bulan haram dan jangan pula binatang hadiah dan jangan pula kalung-kalung dan jangan pula mereka mencari karunia dari Tuhan mereka dan keridhaan. Dan jika kalian telah tahlul maka berburulah kalian dan janganlah kali-kali membuat dosa adakah suatu kebencian yang suatu kaum sekiranya menghalang Kalian dari dari Masjidil Haram kiranya kalian melampaui batas tolong menolong kalian kalian atas kebajikan dan takwa dan jangan kalian tolong menolong atas dosa dan permusuhan dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. siksanya Sangat keras. sangat keras ikannya. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Cuma 3 ayatnya. Kita baca lagi dari awal ya, sama-sama. Mereka minta fatwa pada engkau. Sama-sama. Mereka minta fatwa pada engkau. Katakanlah Allah memfatwakan pada kalian tentang kalalah jika seseorang meninggal dunia ada baginya anak dan baginya saudara perempuan, maka apa yang dia tinggalkan dan mewarisinya jika ada baginya anak, maka tidak dua orang perempuan maka baginya keduanya tiga dari apa dia yang tinggalkan dan jika mereka adalah para saudara para laki dan para perempuan, maka laki-laki bagian kedua orang perempuan menjelaskan bagi kalian sekiranya kalian sesat Allah dengan segala sesuatu wahai dengan wahai orang-orang yang mereka beriman oleh kali ikatan-ikatan perjanjian itu dihalal
bagi kalian binatang ternak kecuali apa yang dibacakan atas kalian selain binatang kurban dan kalian dan kalian orang yang beriman sesungguhnya Allah Dia menghukum apa yang Dia kehendaki. wahai Hai orang yang mereka beriman, janganlah kalian menghalalkan Allah dan syiar-syiar Allah dan janganlah bulan haram dan tidak pula Jangan pula jangan binatang hadiah datang hadiah, jangan pula malu dan jangan pula seorang yang menuju bait haram. Mereka mencari karunia dari Tuhan mereka dan keridhaan. Dan jika kalian telah lalu, maka berburulah kalian dan janganlah kalian membuat dosa kebencian pada suatu kaum. Jika sekiranya kalian mereka Sekarang kalian mereka menghalangi dari Masjidil Haram kalian melampaui batas dan tolong-menolong kalian atas kebajikan dan kesatuan. Jangan dosa dan bertakwalah Tuhan. Allah pada Allah sesungguhnya Allah sangat permisif banget. itu. Kita cari kata-kata yang jamak. Isnata ini apa? Dua orang perempuan. Kalau dua laki-laki, isnaini. Nah ini kalau perempuan isnata ini. Kalau satu wahid. Kalau perempuan wahidah. Wahid isnain, wahidah isnatain. Ikhwah para saudara. Kalau satu akun. Kalau saudaraku akhi. Kalau perempuan ukti. Ya akhi. Ya. Rijalan para. Kalau satu nisa para. Kalau satu mar'ah atau imro'ah. Unsayain. Dua orang perempuan. Kalau satu unsa min zakarin au unsa. Unsa kalau dua unsayain. Sama-sama dua, ini kali ini menekankan ke bilangannya, jumlahnya. Ini menekankan ke apa jenisnya, perempuannya. Terus artinya sama, dua perempuan. Uqud, ikatan. Kalau satu akad. Akad menjadi ikat. Ikot. An'am. Binatang. Kalau satu an'am. Muhilli ini sebenarnya jamak ini. Tapi karena untuk Allah tidak dijamakkan. Orang-orang yang menghalalkan. Jamak. Kalau satu muhil. Kalau perempuan muhillah. Hurum. Orang-orang yang ihram. Kalau satu haram. Haram jamaknya hurum. Makanya kalau asyahrul haram. Kalau al-ashhurul hurum. Syair. Kalau satu syiar. Karena tidak ada apa terjemahnya, diambil tunggalnya terus diulang. Syiar. Al-qalaid. Kalung. Jamak kalau satu piladah. Al-piladah.
Amin. Orang-orang menuju. Kalau satu amun. Jamaknya amin. Nah, sudah itu yang jamak-jamak. Sorofnya masih tetap yang urutan wazan. Bab 1 sampai bab 6. Kita baca saja masing-masing bab. Kita kasih contoh satu sama-sama. Fa'ala yaf'ulu. Ala yaf'ulu. Huf'un la taf'ul maf'alun. Abada. Abada ya'budu ibadatan wa ma'badan. Tani fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. If'illa taf'il maf'ilun. Baro. Baro yasbiru. Sabiron wa masbaron bahu Isbir la tasbir masbirun. masbarun Tiga fa'ala. Allah yaf'alu. If'ala taf'al maf'alun. Sona'a yasna'u sun'an wa masna'an. Isna' la tasna'. Empat fa'ila yaf'alu. Ila yaf'alu. Lan wa maf'alan. Ulun if'alat maf'alun Alun maf'alun ta. Hamida. Hamida yahmadu. Dan wa maf'alan. bahwa idul Zaka mahmudun. Ihmad la tahmad mahmadun. tak ada 5 fa'ula. Ula yaf'ulu. Dan wa maf'alan. Fahuwa wa zaka ta'ada. Uf'ul la taf'ul maf'alun. Asuna. Suna yasunu. Hasanun. Ta'ada. usul maksud Bab 6 fa'ila yaf'ilu sama-sama. fa'il Dan wa maf'al. fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'illat fa'il maf'ilun mif'alun. Kalau bab 1 fa'ala yaf'ulu. A'u. Bab sani fa'ala yaf'ilu. Jadi a'i. Bab 3 fa'ala yaf'alu. A'a. Keempat fa'ila yaf'alu. I'a. Bab 5 fa'ula yaf'ulu. 6 fa'ila yaf'ilu. Dibaca a'u a'i a'a. A'u a'i a'a. A'u a'i a'u a'i a'a. A'u u'i a'u a'i a'a. Kalau madinya fa'ala, kemungkinan mudhari bisa fa'ala yaf'ulu bab berapa? Bab 1 1. awal. Bisa fa'ala yaf'ilu bab. Tani Bisa fa'ala yaf'alu bab. kali Kalau madinya fa'ila, kemungkinan mudhari bisa fa'ila yaf'alu bab berapa? fa'ilayah bab robi Fa'ila yaf'ilu bab 6. Hadis. Yang tidak ada fa'ila yaf'ulu. Kalau madinya fa'ula sudah pasti mudhari'nya ulu. yaf'ul Jadi beberapa
5. Komit. Tidak ada faula yaf'alu, faula yaf'ilu. Nah, sekarang kita meneliti halaka. Apa artinya? Meninggal dunia. Atau biasa diartikan binasa. Ya, binasa. Maksudnya di sini meninggal dunia. Kita artikan asli binasa. Telah binasa. Fi'il madi. Mudoreknya yahliku. Halaka yahliku beberapa? Bab 2. Binasalah. Jangan binasa. Orang binasa. Dibinasakan. Kebinasaan. Halakan. Halakan. Sama-sama halakan. Halaka yahliku. Halakan wa mahlakan. Fahuwa malikun walaka. Mahlikun. Liklatah likmah likun mahlikun mihlah. Ihliklatah likmah likun. Likun mikun. Alim apa artinya? Maha. Isim apa? Mubalaghah. Madinya alima. Mudoreknya ya'lamu. Berapa? Alima ya'lamu berarti bab 3. Bab 4. Bab 4. Ketahuilah. Jangan tahu. Kata Orang tahu. Diketahui. Pengetahuan. Ilma. Sama-sama alima. Alima ya'lamu. Wa ma'lam. fahu limu ada Maklumun. Iklam la ta'lam maklamun ada Iklam la ta'lam maklamun maklamun ta'lam. Yahkumu dia ya menghukumi fi'il apa? Artinya hakama yahkumu beberapa? Hukumi hakam kan orang menghukumi. Hakim. Masdarnya hukman, hukman. Jadi hukum. Sama-sama hakama. Hakama yahkumu hukman wa mahkaman. fahu Mahkumun. Hukum la tahkum mahkamun mahkamun. Hukum la tahkum mahkamun. Hurum artinya apa? Orang-orang yang mulia. Mana harfiahnya orang-orang yang mulia. Jamak. Kalau satu orang mulia, satu apa? Haram. Haram yang mulia. Isim apa? Fa'il tapi kata sifat. maf'ul Sifat musyabihah. Kalau sifat musyabihah biasanya bab 5. Madinya telah mulia. Haruma. Sedang mulia. Mulialah. Jangan. Yang mulia. Haram. Masdarnya kemuliaan. Hurmah. Hurmah. Jika jadi hormat. Tidak. kurma Hormat. Sama-sama. Haruma. Haruma yahrumu hormatan wa mahroman. Haramun wa tak ada. Uhrum la tahrumah. Tak ada. ukrum lat Mahramun. Mahramun tak ada. Nih, ya jerimu apa? apa tadi ya Apa? Membuat dosa. Fi'il apa? Madinya. Jaroma ya jerimu berapa? ya Roma ya bab 2 ya Bab 2. Berbuat dosalah. isrim Jangan. atas rim Orang berbuat dosa. Yang di masdarnya. isrim ya apa Jarom Jarman Apa? Pertanyaan apa tadi? Pertanyaannya apa, Masdar? Masdar, Jerman. Jerman. Jerman Nama negara, Jerman. oh Jerman negara oh Jerman 2 Sama-sama, Jaroma.
Ya Roma yajrimun wa majroman. Fahuwa jarimun. Jaka majrumun. Rimla tajrim majrimun majrimun. Ijrim la tajrim majrimun dijramun. Itu sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita pahami ini penutup surah apa? Penutup surah Al-Imran ya. An-Nisa ya. Penutup surah An-Nisa yaitu tentang kalalah. Tentang warisan ya, warisan tentang kalalah. Itu membahasnya dulu belum selesai ya, dilanjutkan di sini. Dulu kan warisan awal-awal ya. Awal-awal surah An-Nisa tentang waris, ada yang belum selesai pembahasan, ditutup tentang kalalah gitu ya, di akhir. Lah kenapa kok tidak digabung sama yang dulu ya? Kok disendirikan di sini? Ada keterangan karena ini dibahas setelah membahas tentang Nabi Isa kemarin ya. Itulah Nabi Isa itu adalah seorang kalalah. Seorang kalalah itu apa? Tidak punya bapak, tidak punya anak. Bagaimana kalau ada orang kalalah seperti Nabi Isa terus meninggal dunia? Bagaimana pembagian warisannya? Nah, maka membahas warisan setelah membahas Nabi Isa yang kalalah itu semakin menguatkan sifat kemanusiaannya Nabi Isa. Sehingga tidak pantas kalau disebut sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Mereka bertanya kepada engkau tentang kalalah, gitu ya. Katakanlah Allah memfatwakan kepada kalian tentang kalalah. Siapa kalalah? Orang tidak punya bapak, tidak punya anak. Berarti nanti tidak ada yang menghabiskan warisannya kecuali saudara, kalau punya saudara. Terus bagaimana pembahasan jika seseorang meninggal dunia, tidak ada baginya anak. Ya, jadi kalalah ditambah lagi sebetulnya. Dia tidak punya anak dan tidak punya bapak. Karena banyak kalalah. Kalau ada orang meninggal dunia, tidak punya anak, tidak punya bapak. Tetapi dia punya seorang saudara laki-laki, saudara perempuan. Maka baginya, bagi siapa? Bagi saudara perempuan itu separuh apa yang dia tinggal. Jadi separuh hartanya itu lari ke saudara perempuan yang satu itu. Dan dia mewarisinya, dia yang saudara laki-laki yang kalalah itu mewarisi saudara perempuannya. Jika tidak ada baginya bagi saudara perempuan itu kalalah. Paham ya? Itu. Jadi ini ada dua orang bersaudara, satu laki-laki, satu perempuan. Dua orang bersaudara, satu laki-laki, satu perempuan, sama kalalahnya. Yang laki-laki ya kalalah, yang perempuan juga kalalah. Nah, kalau yang meninggal itu yang laki-laki, maka separuh warisannya untuk saudara perempuan. Kalau yang meninggal yang perempuan, semua warisannya diambil oleh saudara laki-laki. Paham ya? Diambil. Diambil itu artinya, ya kalau tidak ada ahli waris yang lain. Kalau ada ya dipotong dulu, gitu ya. Misalnya ada suami. Suami kan kalau istri, kalau meninggal suami, kalau tidak ada anak, suami dapat separuh. Jadi suami separuh, saudara laki-lakinya separuh, gitu ya. Kalau misalnya tidak ada siapa-siapa sama sekali, maka semua harta itu lari diwarisi oleh saudara laki-laki semua, ya. Kalau perempuan separuh, kalau laki semua. Terus, dan jika keduanya adalah dua orang perempuan, jadi maka bagi keduanya 2/3, ya. Ada orang kalalah meninggal cuma tidak punya saudara laki-laki, tapi punya saudara perempuan 2 atau lebih. Kalau satu tadi kan separuh ya, saudara perempuan. Sekarang saudara perempuan itu 2 ke atas, 2, 3 gitu ya. Tapi perempuan semua. Maka bagaimana? 2/3. 2/3 dibagi semua saudara perempuan itu. Jadi kalau saudara perempuannya 2 ya 2/3 bagi 2. Kalau 3 ya 2/3 bagi 3. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau saudara perempuannya 1, semua dia dapat separuh. Kalau saudara perempuannya lebih dari 1, dapat 2/3 dari apa yang dia tinggalkan. Terus, jika mereka adalah para saudara, sebentar Anda yang belum disebutkan. Itu kan kalau yang meninggal siapa? Yang laki-laki, gitu ya. Maka saudara perempuan 1 dapat separuh,
saudara perempuan lebih dari satu dapat 2/3. Gitu. Terus kalau yang meninggal yang perempuan bagaimana? Kalau punya saudara laki-laki satu, maka semua diwarisi oleh seorang saudara laki-laki itu. Kalau saudara laki-lakinya lebih dari satu, 2, 3, gimana? Ya dibagi sejumlah saudara laki-lakinya, bagi rata, gitu ya. 2 ya, di 2, 3 bagi 3. Jadi gitu. Bagi 3. Terus apa? Dan jika mereka para saudara laki-laki dan perempuan, kalau ada orang kalalah saudaranya tidak laki-laki saja, tidak perempuan saja, tetapi saudaranya itu ya laki-laki ya perempuan, gitu ya. Maka bagaimana? Maka bagi laki-laki seperti bagian 2 orang perempuan. Jadi kalau saudaranya ada laki-laki perempuan, dibagi antar saudara itu dengan ketentuan 2/1. Gitu ya. Jadi kalau ada orang kalalah punya saudara satu laki-laki, satu perempuan, maka hartanya dibagi berapa? Dibagi 3. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Kalau saudaranya 4, laki-laki 2, perempuan 2, hartanya bagi berapa? Bagi 6. Bagi 6, masing-masing saudara laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1. Ya begitu. Jadi ternyata bagian saudara itu persis seperti bagiannya anak. Anak kan begitu ya? Sama ya. Anak begitu. Misalnya ya, kalau ada anak satu perempuan dapat separuh. Kalau anak perempuan lebih dari 1, 2/3. Kalau anak laki-laki saja merawat semua. Kalau anak laki-lakinya banyak, yang dibagi rata. Kalau anaknya ada laki-laki perempuan, dibagi anak itu dengan ketentuan 2/, ya persis ya. Jadi bagi kalalah pembagiannya ke saudara sama seperti pembagian ke anak. Gitu ya. Begitu Allah menjelaskan bagimu supaya kamu tidak sesat. Maksudnya nanti kalau Allah tidak jelaskan begitu, kalian jadi sesat di dalam pembagian warisan itu, dan Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu, maka bagilah seperti apa yang Allah tentukan itu. Kemudian ini surah baru. Surah apa ini? Al-Maidah. Al-Maidah ya. Jadi Al-Maidah itu hidangan dari langit, hidangan, rampatan makanan, prasmanan. Karena nanti akan membahas hidangan yang turun dari langit yang terjadi pada zaman Nabi Isa ya, yang ada di dalam surah ini untuk mengenang mukjizatnya Nabi Isa itu, maka surah ini dinamakan surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah diawali dengan perintah untuk menjaga ikatan perjanjian ya. Orang yang beriman, penuhilah semua ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian dengan Allah, ikatan perjanjian dengan semua manusia. Itu harus kalian penuhi. Itu dihalalkan bagi kalian, tetapi yang ditekankan ini apa? Ikatan perjanjian dengan Allah. Jadi kalau memenuhi ikatan perjanjian dengan Allah, pengertiannya apa? Ya apa? Halal haram itu mengikuti Allah. Apa yang Allah halalkan ya halalkan, apa yang Allah haramkan ya haramkan. Jangan mengharamkan perkara-perkara yang Allah halalkan. Termasuk perkara yang halal yang suka mereka haramkan apa? Binatang ternak. Ya, maka ikutilah perjanjian Allah. Jangan menghalalkan apa yang tidak Allah halalkan. Kenapa kalian menghalalkan binatang ternak? Gitu ya. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak. Jadi binatang ternak itu bahimah itu ada apa? Binatang ternak yang berkaki 4 ya, atau orang Jawa bilang mojokoyo, sapi, kerbau, apalagi kambing, lihat. Kecuali yang dibacakan saja yang tidak boleh. Kalau tidak dibacakan ya halal, jangan kamu haramkan sendiri. Yang dibacakan itu apa? Yang dibacakan yaitu innama hurrima alaikumul maitata, harrama alaikumul maitata wadama walah mal khinzir wama uhilla bihi liwairillah, yaitu yang dibacakan. Selain yang dibacakan itu ya halal, jangan haram-haramkan sendiri. Tetapi walaupun begitu, Allah tidak menghalalkan binatang buruan ketika kalian sedang berikhram. Jadi binatang ternak itu halal,
binatang unggas, bukan unggas apa tadi? Kalau istilah Indonesianya apa? Bahasa Jawanya rosokoyo, apa? Sapi, kerbau, berbagi empat. Istilahnya apa Indonesia itu? Mamalia. Begitu ya. Pokoknya binatang itu walaupun halal, tetapi dalam kondisi ihram haram. Gitu ya, ihram. Allah menghukumi apa yang dia kehendaki. Dalam posisi ihram, semua yang halal itu, nah, maka di antara keharaman orang yang berihram apa? Itu berburu. Berburu termasuk binatang ternak. Terus, larangan berburu itu termasuk perintah. Kenapa? Kalau orang ihram kok dilarang berburu? Kalau masuk tanah haram juga tidak boleh berburu, menebang pohon ya. Itu adalah termasuk apa? Larangan-larangan yang Allah buat untuk menjaga syiar-syiar Allah. Lah tanah haram itu termasuk bagian dari syiar Allah. Maka Allah katakan, hei orang yang beriman, kalian jangan menghalalkan syiar-syiar Allah. Jangan menghalalkan syiar-syiar Allah itu maksudnya apa? Jangan melanggar, ya, melanggar keharaman-keharaman yang Allah buat untuk apa? Menjaga kemuliaan syiar-syiar Allah. Kalau kamu langgar berarti kamu menghalalkan, ya. Padahal itu haram, gitu ya. Maksudnya jangan melanggar keharaman-keharaman yang dibuat oleh Allah untuk menjaga kemuliaan syiar-syiar Allah. Jangan dilanggar, jangan dihalalkan, artinya tetap biarkan haram ya. Biarkan haram, jangan dilarang. Hanya jangan halal. Paham ya? Makanya yang identik antara haram. Haram itu artinya apa? Mulia. Masjidil Haram, masjid yang mulia. Tanah haram, tanah mulia. Bulan haram, bulan yang mulia. Tapi haram di sisi lain artinya larangan. Haram ya. Itu kenapa? Gitu ya. Kenapa? Karena kemuliaan itu identik dengan larangan. Gitu ya. Kemuliaan identik dengan larangan. Kok bisa? Kok bisa? Karena setiap perkara yang mulia membutuhkan larangan untuk menjaga kemuliaan. Paham ya? Akhirnya identiklah kemuliaan dengan larangan. Gitu. Haram. Makanya sebetulnya manusia, hei manusia, haram, jangan berzina, gitu ya. Jadi sebenarnya menjaga kemuliaan dia sebagai seorang manusia. Kalau berzina, lah jatuh sama seperti binatang. Gitu. Jadi gitu, hubungan kemuliaan dengan larangan. Yang pertama, jangan halalkan Allah. Ya. Artinya keharaman-keharaman yang Allah buat untuk menjaga kemuliaan syiar-syiar itu jangan dilanggar, jangan dihalalkan. Apa syiar-syiar Allah? Apa? Yaitu tanda-tanda, simbol-simbol, tempat-tempat, atau tata cara yang menyimbolkan kemuliaan Allah. Itu semua syiar Allah. Masjid syiar Allah, Al-Quran syiar Allah, azan syiar Allah, gitu ya. Sholat juga syiar Allah. Mushaf Al-Quran itu juga syiar Allah. Lah di situ semua butuh larangan. Termasuk tulisan Allah itu juga syiar Allah, gitu ya. Itu butuh larangan. Larangannya jangan dilanggar. Kalau kamu langgar, berarti kamu menghalalkan. Gitu ya. Itu. Jangan menghalalkan syiar-syiar Allah. Terus jangan pula bulan haram. Bulan haram juga jangan dihalalkan. Di antara larangan di bulan haram apa? Yaitu tidak boleh berperang. Kecuali kalau diperangi. Jangan pula binatang hadiah. Binatang yang dikorbankan di tanah haram. Jangan dihalalkan. Jangan disembelih. Jangan dibunuh. Dan diganggu. Jangan pula kalung-kalung. Kalung itu apa? Itu tradisi jahiliyah ya. Orang jahiliyah dulu kalau mau ziarah ke Baitullah pakai kalung. Rambutnya yang panjang dipotong, dikalungkan. Tanda. Kalau sudah pakai kalung begitu jangan diganggu. Itu adalah tamu-tamu Allah. Itu jadi menjaga syiar-syiar Allah. Apalagi termasuk korban. Itu yang tradisi jahiliyah. Korban itu kalau mau dikorbankan dikasih kalung. Sudah tahu binatang dikalungi begitu sudah jangan digunakan untuk kepentingan yang lain gitu ya. Jaga syiar Allah. Dan jangan pula orang-orang yang menuju Baitul Haram juga jangan diganggu, jangan disakiti sebagai bentuk upaya menjaga syiar Allah.
mereka itu mencari karunia dan ridho dari Tuhan mereka. Kenapa kalian mengganggu mereka? Terus jika kalian telah tahallul, maka berburulah kalian. Jadi orang haji, orang ihram, kalau setelah tahallul mereka diperintahkan untuk berburu. Tapi ayat ini jarang yang mengamalkan. Ya, jarang yang orang pulang umroh langsung ambil senjata ke hutan, tidak ada. Ya, ada perintahnya begitu. Nah, maka memang fasto itu fi'il amar, kata perintah, tetapi menurut ahli fikih tidak semua perintah dalam Al-Quran punya makna wajib. Ya, nanti ada konsep apa? Al-amru ba'dan nahi tubihul ibahah. Apa tufidul ibahah. Perintah setelah larangan punya fungsi pembolehan. Tadi kan ketika ihram tidak boleh berburu. Kalau sudah tahan berburulah, itu artinya tidak apa-apa. Ya, tidak boleh. Bukan berarti harus berburu walaupun perintah. Terus, wahai orang mukmin, janganlah sekali-kali membuat dosa kamu kebencian pada suatu kaum karena mereka menghalangkan dari Masjidil Haram. Kenapa dosa? Karena kalian berbuat yang melampaui batas. Jadi kalian jangan berbuat dendam, bersikap dendam kepada orang-orang kafir. Jadi kan orang mukmin itu boleh jadi dendam sama orang musyrik. Kenapa? Karena dulu ketika mereka mau haji, mau ziarah ke tanah haram, diganggu-ganggu, disulit-sulitkan, dihalang-halangi. Ternyata Islam itu tambah pesat, perkembangannya tambah pesat. Gantilah sekarang Islam jadi agama mayoritas, orang musyrik jadi agama minoritas. Ya, ketika Islam sudah mayoritas, mereka juga kadang melakukan haji, gitu ya. Maka orang mukmin kalian jangan dendam kepada mereka, jangan ganggu-ganggu. Paham ya? Gara-gara dulu mereka berbuat jahat pada kalian. Tolong menolonglah untuk berbuat kebajikan dan takwa, jangan tolong menolong atas dosa dan permusuhan. Yakinkan, takwalah pada Allah, sesungguhnya Allah sangat kasih. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Boten enten ya. Ada pertanyaan, Ustaz. Wadah, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Ustaz, ini terkait dengan makna yang ada di surat An-Nisa 176 tentang pembagian ahli waris tadi, Ustaz. Oh ya. Pembagian waris. Kalau seandainya ada suami istri, kemudian istrinya meninggal, kemudian mempunyai 4 orang anak. Nah, itu apakah hartanya itu dibagi sesuai dengan ketentuan yang tadi, Ustaz? Meskipun istrinya tadi memang tidak bekerja, misalnya sebagai ibu rumah tangga begitu. Pembagiannya apakah dibagi 6 tadi nggih Ustaz nggih? Kalau laki-laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian begitu nggih? Yang meninggal siapa? Istrinya. Istri. Jadi nggih, Suami istri, istrinya meninggal. Nah, istri ini kalau istri belum tentu punya harta, gitu ya. Itu. Andaikan istri bekerja, istri punya harta. Berarti biasanya kalau di Indonesia kan harta itu dijadikan 1 gitu ya. Nah, maka diambil dulu mana hartanya istri. Kalau istri memang punya penghasilan. Dan kecuali kalau barangkali dulu diberikan semua ke suami, gitu ya, sudah tidak ada warisan. Kalau misalnya enggak, maka diambil dulu mana hartanya istri. Setelah jelas hartanya istri, baru dibagi. Ya, pembagiannya siapa dulu? Yang ada prosentasenya dulu. Yang ada prosentasenya adalah suami. Suami itu kalau ada anak dapat berapa? Kalau enggak ada anak dapat setengah tadi ya. Kalau ada anak dapat 1/4. Berarti diambil 1/4 untuk suami. Diambil 1/4 untuk suami, sisanya dibagi ke anak-anak. Kalau anaknya laki-laki 1, semua milik anak laki-laki itu. Kalau 2 laki-laki dibagi rata. Kalau anak laki-laki perempuan ya
dibagi dengan ketentuan 2:1. Oh, banding Itu satu. namanya asobah. Asobahnya itu belakang yang ada persentasenya dulu, yaitu siapa? Suami. Oh, suami. Kalau istrinya bekerja itu nggih, Ustaz. Ya, kalau memang istrinya punya harta, Hmm, misalnya bekerja atau dapat warisan atau apa gitu ya. Itu. nggih. Kalau istrinya tidak punya harta, yang tidak ada warisan, tidak ada warisan. Oh, berarti tetap milik suami semua nggih, Ustaz. Ya, berarti semua milik suami. Tapi apa-apa yang biasanya kayak suami istri itu biasanya kan dikasih suami biasanya ya. Nggih. Kalau harta suami itu sudah dikasihkan ke istri atas nama istri, milik istri, berarti jadi warisan. Oh, gitu Ya, nggih. misalnya Jadi rumah misalnya disertifikatkan istri, rumah milik gitu istri, nggih. ya jadi warisan. Kalau enggak ya enggak. Jadi istrinya enggak pernah dikasih apa-apa sama sekali oleh suami dan tidak kerja. Terus pokoknya enggak dapat warisan dari orang tuanya, ya berarti enggak ada warisan. Ya, enggak ada warisan. Jadi misalnya punya rumah atas nama istri gitu, berarti itu termasuk bisa diwariskan gitu nggih, Ya, Ustaz? ya, itu berarti diberikan ke istri, berarti Nggih. rumah itu hartanya istri, bukan Oh, hartanya suami. Nanti kalau suami yang meninggal, apa namanya, tidak diwaris rumah, ya bukan milik suami. Tapi kalau istri yang meninggal, jadi yang gitu. oh, ngoten nggih. Hmm. Ustaz, ada kelanjutannya ini misalnya suami tadi menikah lagi, kemudian Oh, ya. mempunyai anak. Nah, setelah suami ini tadi menikah, kemudian kan meninggal begitu, Ustadz. Nah, itu Ya. pembagian warisnya bagaimana, Ustadz? Karena ada satu anak tiri gitu dari hasil pernikahan ini dengan saudara kandungnya yang 4 orang tadi, Ustadz. Istrinya meninggal ya. Iya. Maksudnya kaitannya dengan warisan istri tadi. Jadi suami yang tadi kan ditinggal istrinya meninggal, Ya, terus ya, menikah lagi, lagi. kemudian suami ini meninggal. Dan Ya, ada istri sambungnya ini punya kan ya, ada anaknya satu gitu Ustadz. ya. Terus yang ditanyakan? Pembagian warisnya ketika istri yang kedua ini meninggal itu untuk anaknya yang Oh, istri yang kedua. Istri yang kedua meninggal. Suaminya masih hidup. meninggal juga sudah meninggal. Oh. Ada satu-satu. Yang pertama, yang meninggal dulu siapa? Yang Jadi meninggal suami dulu, kemudian suami dulu. istrinya. Suami dulu meninggal. Ini kaitannya bukan dengan harta istri tadi ya, bukan ya? Bukan. Bukan. Ketika Sudah selesai ya? sudah selesai. Oh ya selesai dengan harta suami. Harta suami. Ya, ya ini anak laki-laki ya? Anak Laki-laki. laki-laki 2, anak Ya. perempuannya 2. Oh ya, berarti hartanya dibagi 6. Dibagi kalau suaminya meninggal dulu ya? Ya, Istri masih hidup. suaminya Ya. meninggal dulu. Berarti apa namanya istrinya itu dapat 1/8, diambil dulu 1/8 untuk istri, terus sisanya dibagi anak-anak dengan ketentuan 2:1 gitu ya. Jadi isinya dapat dulu 1/8, sisanya untuk anak. Meskipun istrinya tidak bekerja nggih Ustadz nggih? Iya kan itu hak waris, bukan hartanya dia, hartanya dia mewarisi dari dapat warisan dari harta suami. Oh, nggih. Kan istri termasuk punya hak waris dari suami. Ya, memang dia tidak punya harta, tapi dia termasuk ahli waris dari suami. Oh, iya berarti. Kalau dia bekerja ya malah hartanya dia sendiri tidak diwaris, gitu ya. Kalau istri bekerja, misalnya suami meninggal, harta itu tidak langsung dibagi, tidak semua diwaris, diambil dulu hartanya istri. Baru sisanya yang betul-betul milik suami yang diwaris, lah suami istri dapat lagi 1/8. Tapi harta dia dikembalikan dulu. Gitu. Istrinya meninggal. Kalau istrinya yang kedua ini meninggal berarti harta. Oh ya, jadi tadi ketika suami meninggal belum dibagi, gitu ya? Belum dibagi terus istri meninggal, gitu ya? Iya. Berarti baginya 2 kali. Baginya 2 kali, dibagi dulu seakan-akan istri masih hidup. Berarti istri dapat 1/8.
Itu sisanya untuk anak tadi ya. Nah, setelah itu bagiannya istri dibagi lagi. Dibagi lagi. Ahli warisnya istri siapa? Anak tadi ya? Anak 1 orang. Oh, anak 1 orang. Oh, ya. Laki-laki. Laki-laki. Oh, ya sudah. Berarti hartanya istri semua milik anak. Yang 1 orang tadi nggih, 1 Ustaz? orang tadi. Ya. Oh, nggih, matur nuwun, Ustaz. Oke, sami-sami. Kalau masih ada orang tua ya. Kenapa? Orang tua juga. Orang tua? Juga dapat. Misalkan tadi yang Bapaknya istrinya udah. meninggal, Ya. ada suami. Kalau dia masih punya orang tuanya kan Dapat. 1/6. 1/6. Ya. Jadi diambil dulu 1/6 dan 1/4. Ya. Sisanya baru Sisanya anak. anak. Ada orang tua. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama subhanakallahumma hamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz. Terima kasih.